warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempatan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada saat ini Allah masih memberikan nafas, kesempatan hidup untuk kita. Bagaimana untuk memperbaiki diri. Salam dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Waktu subuh adalah termasuk waktu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena begitu banyak ujian dan tantangan yang Allah berikan kepada seseorang yang ingin sholat subuh. Bagaimana tidurnya, ya kan? Dia berhadapan dengan kesenangan-kesenangan tidur. Belum lagi bercerita tentang ada mungkin istri, ada mungkin anak, ada mungkin ya suasananya mendukung untuk tidur gitu kan. Lalu kemudian dia meninggalkan tidurnya untuk menuju ibadah subuh misalkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menghadirkan para malaikat untuk menyaksikan bagaimana orang-orang yang sholat subuh yang nanti akan dilaporkan langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayatnya ke-78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikanlah salat. Aqimis salata liduluki syamsi, yaitu ketika tergelincirnya matahari. Masya Allah. Ini Allah ceritakan, Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Memang ada dua salat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Pertama asar, yang kedua subuh. Kenapa? Memang waktu-waktu seperti itu banyak manusia lalai. Wa Qur'anal fajri innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan di waktu fajar, waktu subuh itu, Allah hadirkan malaikat untuk melihat dan menyaksikan bagaimana salat mereka. Jangankan berbicara masalah subuh, dan bahkan salat qobliyah subuh saja pun Rasulullah sudah menyampaikan. Apa katanya? Salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Insyaallah. Bahwa keutamaan orang-orang yang salat fajar qobliyah subuh, maka keutamaannya bagaikan dan bahkan lebih daripada dunia dan seisinya. Insyaallah. Maka oleh sebab itu jangan sampai meninggalkan salat subuh. Kalau orang yang sudah terbiasa salat subuh, insya Allah salat yang lain pun akan terbiasa. Karena yang paling susah untuk melaksanakan salat ya salat subuh. Tinggalkan tidurnya, keenakannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh 2 rakaat, ya 2 rakaat, tapi cara untuk menuju itu agak susah. Banyak rintangan, tantangan, ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingin mengerjakan ibadah. Tapi itu pun bagaimana kemudian melihat keistiqomahan, bagaimana ketetapan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya sekedar ada mungkin rezeki, ada waktu luang, waktu kosong ketika kita ingin mengerjakan satu sholat, ya mudah saja. Tapi bagaimana kemudian dia menghadapi sebuah masalah, sebuah tantangan, keadaan yang mendukung di dalam keadaannya gitu kan. Tapi dia tinggalkan keadaannya ini
dia tinggalkan kesenangan yang dia hadapi ini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Maka orang-orang yang bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Tidak akan sampai kebaikan kepada kamu sampai kamu rela menginfakkan harta yang kamu cintai. Harta yang kamu cintai itu banyak. Waktu, kesempatan, umur, harta, anak. Kita tinggalkan itu semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dia tinggalkan itu semua. Gitu kan? Banyak para sahabat. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, orang yang hebat, kaya raya di Makkah. Tapi dia tinggalkan kaya rayanya itu, dia tinggalkan kesenangan, dia tinggalkan semuanya istrinya. Tapi menuju Madinah, hijrah. Untuk apa? Untuk menuju, untuk bersama Rasul, menimba ilmu, memperbanyak amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan itu semuanya. Apa yang dibawa? Hanya sekedar pakaian saja. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan dengan kita bersungguh-sungguh untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju kepadanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.